welcome back to my channel, Historian Angel. Terima kasih bagi yang sudah klik video ini. Jangan lupa di subscribe ya guys. Jadi di video ini kita masih di London aja. Dan kita akan bahas tentang nama dari seseorang yang tertulis di bagian bawah jam dari Menara Big Ben. Yang tertulis sebelumnya, masih ingat kan siapa? Oh iya, kalau belum nonton, bisa cek sini ya guys. Atau kalian bisa cek di link di kolom deskripsi di bawah ini. Jadi guys, kalau kalian pikir bahwa kali ini kita akan bahas tentang Ratu Victoria, yep, itu benar sekali. Nama Ratu Victoria tertulis di sana karena menara itu dibangun pada satu masa pemerintahannya. Jadi, siapa sih Ratu Victoria itu? Just check it out. Jadi guys, Ratu Victoria ini lahir pada tanggal 24 Mei 1819 di sana Kensington, London, Britania Raya. Ayahnya adalah Pangeran Edward, anak dari Raja George III yang sudah berkuasa saat itu. Ibunya sendiri adalah seorang putri dari Jerman. Sebenarnya nih guys, pada waktu ibunya ini menikah dengan Edward, ibunya ini udah menjanda dan dia udah punya 2 orang anak. Victoria pada waktu lahir namanya adalah Alexandrina Victoria. Pada waktu lahir, bapaknya ini sangat bangga dan selalu menyombongkan anaknya. Oh, sedih banget aku ini. Oh iya dong, jadi anak yang pintar loh. Kalau besar, pasti jadi ratu. Pokoknya ya guys, kepada semua orang yang menjumpainya, dia pasti menyombongkan anaknya. Pada waktu Victoria masih kecil, ibunya ini membawa Victoria untuk tinggal di Jerman dengan alasan supaya hemat. Karena waktu itu, bapaknya dan ibunya punya banyak hutang. Jadi dengan tinggal di Jerman, ibunya bisa menggunakan uang dari mendiang suaminya. Tapi, karena Victoria ini adalah keturunan sah kerajaan Inggris, maka tidak lama setelah ia tinggal di Jerman, ia pun dibawa kembali untuk tinggal di Inggris. Ia tinggal di Istana Kensington bersama dengan 2 orang saudara tirinya. Tetapi, tidak lama setelah ia tinggal di sana, kedua saudara tirinya menikah dan kembali ke Jerman. Semasa kecil, ibunya ini sangat protektif terhadap Victoria. Ia dilarang untuk bermain bersama dengan anak-anak sebayanya di luar rumah. Bahkan, untuk bermain dengan anak-anak dari pelayannya pun tidak boleh guys. Victoria ini sekolah dalam rumah. Naik turun tangga saja guys, harus digandeng sama pelayannya. Wadaw. Tidur pun harus tidur bersama dengan ibunya. Keren banget nih Victoria guys. Hidupnya sepi sekali. Akhirnya guys, Victoria ini pun hanya bermain bersama dengan boneka. Nah, Victoria ini punya banyak banget boneka. Dan dia pun juga punya seekor anjing peliharaan. Maka tidak heran guys, waktu jadi ratu, dia tuh langsung keluar dari rumah. Dia tuh nggak tahan tinggal di rumah itu guys. Kok Victoria bisa jadi ratu ya? Apakah tidak ada pewaris lainnya? Secara, Victoria waktu itu hanya seorang cucu guys. Penasaran? Just check it out. Jadi, pada saat Victoria lahir ini, dia berada pada urutan kelima sebagai pewaris tata kerajaan. Di urutan pertama, ada George IV bergelar Pangeran Regent. George IV ini gak memiliki lagi anak yang masih hidup, dan hubungannya dengan istrinya pun agak renggang, jadi gak ada kemungkinan untuk memiliki anak. Di urutan kedua, ada Frederick bergelar Adipati York. Frederick ini gak punya anak guys, dan hubungannya dengan istrinya pun juga agak renggang, jadi gak ada kemungkinan untuk memiliki anak. Di urutan ketiga, ada William IV yang bergelar Adipati Clarence. Nah, William IV ini memiliki 2 orang anak yang lahir pada tahun 1819 dan 1820. Tapi guys, keduanya meninggal pada saat mereka masih bayi. Di urutan keempat, ada Edward yang bergelar Adipati Kent. Nah, Edward ini menikah di tahun yang sama dengan William IV, yaitu pada tahun 1818. Nah, Edward inilah ayah dari Victoria guys. Pada waktu Victoria ini masih belum genap 1 tahun, pamannya Frederick meninggal dunia. Frederick ini adalah pewaris tata kerajaan pada urutan kedua guys. Seminggu kemudian, George III, kakeknya Victoria, meninggal dunia. Posisinya pun digantikan oleh George IV, yaitu pewaris tata kerajaan pada urutan pertama. Pada tahun 1820,
ayah Victoria, Edward, meninggal dunia. Dan pada tahun 1830, George IV pun juga meninggal dunia. Akhirnya posisinya pun digantikan oleh satu-satunya saudara laki-lakinya yang masih hidup, yaitu William IV. Jadi guys, pewaris tahta kerajaan pada urutan pertama udah meninggal. Yang urutan kedua juga udah meninggal. Yang urutan keempat juga udah meninggal. Sekarang selesai yang urutan ketiga guys, yang menggantikan George IV itu. Otomatis, Victoria menjadi pewaris sementara, karena waktu itu ia masih berumur 11 tahun. Dan Undang-Undang Perwalian tahun 1830 membuat ketentuan khusus bahwa ibunya Victoria dapat menjadi wali kuasa apabila Raja William IV meninggal dunia, sedangkan Victoria masih kecil. Tapi guys, Raja William IV ini gak percaya sama kemampuan ibunya. Maka, pada tahun 1836, Raja William IV pun mengumumkan bahwa dia ingin hidup sampai Victoria berulang tahunnya ke 18 tahun guys, sehingga perwalian dapat dihindari. Untuk informasi saja, waktu itu Victoria udah berumur 17 tahun. Akhirnya, pada tanggal 20 Juni 1837, William IV pun meninggal dunia. Kemudian datanglah dua orang ini ke rumah Victoria, yaitu Uskup Agung Canterbury dan Lord Conyngham. Mereka mengabarkan kepada Victoria bahwa Raja Inggris telah meninggal dunia dan menunjuk dia sebagai ratu untuk menggantikan pamannya William IV. Victoria pun menjadi ratu pada tanggal 20 Juni 1837 dan dinobatkan setahun setelahnya, yaitu pada tanggal 28 Juni 1838. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Britania Raya mencapai puncaknya dan menjadi negara yang paling berkuasa saat itu. Dan Ratu Victoria menjadi ratu dari 1/5 permukaan bumi ini pada abad ke-19. Selain itu, apakah kalian tahu Ratu Victoria itu fasih berbicara dalam beberapa bahasa? Itu bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Italia, dan juga bahasa Latin guys. Hebat kan? Pada era Ratu Victoria, banyak perubahan drastis yang terjadi di Inggris, terutama di bidang teknologi. Ratu Victoria merupakan orang pertama yang memperkenalkan fotografi di negaranya. Dan pada tanggal 1 Mei 1876, Ratu Victoria menjadi Maharani India. Victoria menjadi ratu selama 63 tahun 216 hari guys. Dan hal itu menjadikan dia sebagai penguasa Inggris terlama kedua setelah Ratu Elizabeth II. Kalau Ratu Elizabeth II kalian semua pasti tahu ya kan? Meskipun dia hebat dalam memerintah kerajaannya, tapi Ratu Victoria ini kurang beruntung dalam kisah cintanya guys. Bagaimana kisah cinta Ratu Victoria? Just check it out. Jadi, setelah Victoria menjadi Ratu Inggris, banyak pria yang berusaha untuk mempersuntingnya. Tapi, tidak satupun dari mereka yang berhasil membuat Victoria tertarik kepadanya. Kemudian, pada tahun 1839, Pangeran Albert yang merupakan sepupu Victoria yang berasal dari Jerman datang ke Inggris. Pada saat itu juga, Victoria langsung jatuh cinta kepadanya. 5 hari kemudian, Victoria pun melamar Pangeran Albert, dan mereka pun menikah pada tanggal 10 Februari 1840. By the way, kalian tahu gak sih guys, kok Victoria melamar Pangeran Albert? Kok nggak sebaliknya ya? Karena Victoria adalah seorang ratu guys, maka dia pun tidak boleh menerima lamaran dari pria manapun juga. Karena itu, Victoria lah yang harus melamar pria idamannya. Saat baru menikah, Victoria ini nggak berpikiran untuk langsung punya anak. Dia mau menikmati waktunya bersama dengan Albert dulu. Dan juga karena dia ini baru jadi ratu, maka masih banyak tugas yang harus diselesaikannya. Tapi, realitanya malah di luar ekspektasinya guys. Tak lama setelah mereka menikah, Victoria ini langsung punya anak di tahun yang sama dengan pernikahannya. Dan setelah ia melahirkan, tak lama setelah itu dia hamil lagi anak keduanya guys. Hal ini membuat Victoria sangat marah karena dia tidak menduga ia akan hamil lagi secepat itu guys. Kisah cinta mereka diwarnai oleh perebutan kekuasaan. Ternyata Albert tidak merasa nyaman setelah ia menikah dengan Victoria karena dia tidak memiliki kekuasaan. Maka tiap kali Victoria hamil, dia selalu mengambil kesempatan untuk melakukan pekerjaan Victoria sebagai ratu guys. Tapi ya, sebenarnya Victoria nggak suka kalau misalnya pekerjaannya sebagai ratu diambil alih oleh suaminya sepenuhnya. Meskipun sebenarnya dia itu sangat mencintai dan mengagumi bakat suaminya untuk memimpin.
Maka, setiap kali dia hamil, dia tuh selalu merasa gak nyaman guys. Terlepas dari perebutan kekuasaan tersebut, ternyata Albert ini sangat mencintai dan setia kepada Victoria guys. Mereka punya 9 orang anak, 4 yang laki-laki dan 5 yang perempuan. Di antaranya, ada Edward VII yang nantinya akan menggantikan Ratu Victoria. Ternyata guys, sebagian besar putra-putri dan cucu-cucu dari Victoria ini menikah dengan anggota keluarga dari kerajaan lain. Maka dari itu, banyak dari keturunan Victoria yang menduduki tahta di kerajaan lain. Nah, karena itu juga, Victoria ini mendapatkan julukan Nenek Raja-Raja Eropa. Pernah denger kan guys? Kalau belum pernah, sekarang udah pada tahu ya. Setelah 17 tahun menemani Ratu Victoria, Albert pun mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 14 Desember 1861 guys. Dan semenjak itu, hubungan Victoria dengan putra sulungnya Edward memburuk guys. Victoria ini menyalahkan Edward atas kematian suaminya. Kok bisa gitu guys? Tentang ini akan aku bahas di video berikutnya yang menceritakan tentang ke-9 orang anak dari Victoria ini guys. Oke, back to the topic. Karena merasa stres dengan perbuatan Edward, Victoria ini bahkan merasa tidak sudi untuk berada di dekat putra sulungnya Edward. Setelah Albert meninggal, Victoria selalu mengenakan pakaian hitam dan berkabung seumur hidupnya. Setiap pagi, para pelayan disuruh untuk menyiapkan satu set pakaian untuk Albert dan juga disuruh untuk mengantarkan air cuci muka untuk Albert. Begitu terus yang dilakukan oleh Victoria berulang-ulang selama 40 tahun guys. Pada awal Januari 1991, Victoria merasa tubuhnya tidak baik. Dan pada pertengahan Januari 1991, Victoria ini kehilangan kesadarannya guys. Kemudian, pada tanggal 22 Januari 1991, Victoria pun meninggal di Osborne House, Wisconsin. Victoria meninggal pada usia 81 tahun dan dia pun dimakamkan pada tanggal 4 Februari 1991 di Frogmore, Windsor di samping pemakaman Pangeran Albert yang lainnya. Oke guys, so that's all from me. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan, bisa diperbaiki di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya ada yang tidak saya sebutkan, boleh banget untuk ditambahkan di kolom komentar di bawah guys. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like dan di share, klik subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tahu informasi video terbaru dari saya. So, untuk rekomendasi video berikutnya, kalian bisa tinggalkan jejak dan komen di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.